Hari ini saya silaturahmi dengan saudara-saudara karena juga pertama ada permintaan dari keluarga-keluarga yang ada di Dampelas untuk kita bersilaturahmi, kedua kemudian nanti bersosialisasi tentang Porang. Apa yang dilakukan hari ini oleh pemerintah dan kawan-kawan penggiat Porang ini tidak lain adalah upaya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Donggala. Dampelas adalah salah satu kecamatan yang cukup tinggi angka kemiskinannya, tapi hari ini saya masih kaji juga dengan kawan-kawan di tim penanggulangan kemiskinan Donggala, karena saya heran saja kok Dampelas yang begitu banyak sawah yang tumbuh, kemudian banyak tanaman, banyak ya rumah-rumahnya bagus-bagus, kok jadi tingkat kemiskinannya tinggi. Jadi saya heran sendiri, Pak. Saya ketua penanggulangan kemiskinan, heran. Ternyata data di Dampelas ini masih bersandar pada data transmigrasi yang mestinya 2 tahun setelah transmigrasi itu sudah dihapus, ternyata belum dihapus. Ya, saya bilang kemarin koordinasi dengan kementerian, dengan dinas transmigrasi untuk ini dibenahi datanya. Dampelas menyumbang kemiskinan tertinggi dengan Banawa Induk, itu kemudian menjadi status kita Kabupaten Donggala itu salah satu pertama termiskin di Sulawesi Tengah. Saya juga pertama kaget, tadinya juara 2 di slip sama Tauna kita orang, jadi juara 1 kita kemiskinan. Tadinya 18,40%. Alhamdulillah 1 tahun ini kita genjot terus program-program kemiskinan, sudah turun di angka 17,30. Tapi ternyata kabupaten lain turun juga, jadi tetap juga kita di atas. Saya pikir kita cari lagi nih apa yang perlu kita dorong. Mungkin dari data, bisa juga dari soal bantuan PKH yang sudah 5 tahun belum diputus-putus. Kita masih termasuk kabupaten tertinggal di Indonesia, Sulawesi Tengah dan Indonesia. Kita tinggal 3, Sigi, Parigi, Sigi, Tojo Una-Una dengan Donggala. Soalnya kami lagi menginisiasi namanya program penanggulangan kemiskinan secara ekstrim. Mungkin nanti beberapa kementerian akan mengeroyok wilayah Donggala untuk menurunkan angka kemiskinan. Tapi kalau metode kita metode lama, maka tetap program hilang miskin lagi. Padahal kalau kita mau cerita kemiskinan, tidak pantas orang Donggala miskin, karena tidak satupun orang Donggala itu miskin aset. Tidak ada orang Donggala yang tidak punya tanah dia setengah hektar, tidak ada. Biar kita cari sudah data. Kita hanya miskin dalam sisi akses. Kita tidak bisa mengakses modal, kita tidak bisa mengakses pengetahuan, kita tidak bisa mengakses permodalan dan akses pasar. Itu yang kita tidak punya. Oleh sebab itu kita mau mendorong beberapa kegiatan-kegiatan program kemiskinan ke arah sana. Paling tidak ada 3 hal. Ada jaminan hidupnya, kemudian jaminan sosialnya, ditambah dengan livelihood. Livelihood itu usaha berkelanjutan. Orang-orang yang terdata sebagai miskin, kita dampingi dia usaha-usahanya, ya termasuk dari sisi pertanian, perikanan maupun peternakan, bahkan usaha-usaha UMKM. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyamakan frekuensi kita berpikir dulu supaya paling tidak kita sama cara berpikirnya untuk melihat, memandang soal kemiskinan dan kesejahteraan itu sendiri. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Donggala ini adalah daerah yang kaya, daerah yang luar biasa. Dari sisi mana saja kita mau lihat, memandangnya. Yang pertama kita mau pandang dari sisi penduduk, sumber daya manusia. Penduduk kita sekarang ini 300.000 jiwa lagi, 300.000 jiwa. Kalau dalam teori ekonomi, 300.000 jiwa itu adalah pasar, pangsa pasar. Kita 4 terbesar di Sulawesi Tengah, penduduk terbesar keempat di Sulawesi Tengah. Itu adalah pangsa pasar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika kita bicara produk, kita masih membeli produk orang lain. Artinya bahwa kita menyumbang uang kepada orang lain. Kita tidak punya produk sendiri untuk kita beli, padahal pembeli kita ada. Contoh misalnya Aqua ini kan bukan produk kita. Pertanyaannya apa itu Donggala tidak punya air? Banyak. Tapi tidak ada satu orang pun pengusaha yang mau membangun air minum ini, atau desa pun sekalipun bisa membangun desa. BUMDes bisa membangun air minum. Jadi kalau kita ini masih di mana? Di Ogoamas ada Koliong namanya, dia produksi air begini.
Dia jualnya malah kalau sampai ke toli-toli jualnya air minum. Itu baru salah satu bicara soal sumber daya penduduk. Kalau bicara tenaga kerja, kita punya tenaga kerja, tapi saya tidak punya keahlian, tidak punya skill untuk menjadi tenaga kerja yang baik. Kalau kita mau bicara yang lain, sumber daya alam, sudahlah, kita lihat semua ini. Kalau bahasa lebay, bahasa berlebihan, orang-orang Betawi bilang, tongkat jadi tanaman. Kita punya tanah yang subur. Secara umum di Indonesia, ketika bicara petani, identik dengan kemiskinan. Pasti itu. Sehingga orang-orang Indonesia tidak berani bertani, bahkan malas bertani, karena ketika bicara pertanian pasti identik dengan kemiskinan. Beda dengan Jepang dan Cina hari ini, atau Ethiopia sekalipun yang hari ini 10 tahun terbelakang di belakang ini menjadi adidaya pertanian. Mereka balik. Ketika memilih pekerjaan yang dipilih pertama adalah petani. Setelah tidak ada lahan yang digarap, maka mereka baru menjadi pegawai, baru menjadi tentara, baru menjadi polisi, baru menjadi karyawan, baru menjadi PNS. Mereka balik mindset berpikirnya, sehingga pertanian di sana betul-betul tumbuh. Jadi kenapa memilih pertanian? Karena pertanian, kalau mereka bertani pasti jadi kaya. Tapi kalau mereka jadi PNS, orang bilang pasti pas-pasan. Karena gajinya sudah dibatasi, tidak boleh lebih. Kalau lebih dianggap mencuri. Di Jepang itu keras. Kira-kira walaupun Jepang jauh dari mata kita, tapi paling tidak konsep-konsep itu kita bisa lakukan. Jadi kita coba mulai balik cara berpikir kita. Pertanian pilihan pertama ketika anak-anak kita mau sekolah di pertanian, sekolah di perikanan, sekolah di peternakan, supaya nanti mereka kembali membantu kita ayahnya yang tidak terlalu paham dengan soal pertanian atau bertani secara otodidak. Saya juga hidup ini sama dengan Pak Camat tadi. Saya bertani dulu. Dulu saya sekolah SD itu, saya punya papa itu bajala ikan. Saya jual ikan. Sebelum ke sekolah saya jual ikan juga. Waktu saya sekolah SMP, saya piara kambing. Saya tanam merica. Itu saya biaya sekolah. Sampai saya alhamdulillah kuliah, saya jadi guru bangunan lagi. Karena sudah di kota, kita tidak ada tempat bertani, maka saya jadi guru bangunan untuk sekolah waktu itu. Tapi itulah kondisi-kondisi kita, karena terlalu tradisional, kita berpikir sederhana saja, sehingga ketika bertani apa adanya. Bagaimana kita punya kakek bertani, bapak bertani, ya begitu kita ikut dengan pengetahuan sederhana, dengan teknologi yang sangat sederhana. Contoh misalnya, kalau kita tanam merica, ya mungkin di sini tidak ada, di beberapa tempat saya dapati, dia bertani, tanahnya ada 1 hektar, dia tanam merica cuma 300 pohon, Pak. Karena dia berpikir 300 pohon ini sudah dapat 500.000 per minggu. Coba kalau dia tanam 1 hektar, Pak, 18.000 pohon. Bapak bayangkan saja, kalau 1.000, sekarang merica mahal, 1.000 saja 1 pohon, berarti sudah berapa itu, Pak? 18 juta per minggu. So dikala gajinya bupati dengan wakil bupati gajinya cuma 5 juta. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan tadi, bahwa coba kita mulai merubah cara berpikir kita. Kita mulai dulu dari kepala-kepala desa. Pak Kepala bertanilah, supaya nanti masyarakatnya ikut. Sedangkan Pak Kepala desa bertani. Saya sekarang kebun, Pak. Saya kalau tiada agenda di kantor, saya di kebun, Pak, kebun saya. Tanam merica, tanam pisang, tanam tanam jagung. Pokoknya sekaligus tanam porang di bawahnya, Pak. Buat investasi. Kemudian ada sumber daya yang hari ini kita tidak menjadikan itu sumber daya, yaitu sumber daya kawasan. Wilayah Donggala ini paling strategis. Saya nanti dapat ini ketika cerita-cerita dengan Wali Kota Balikpapan. Waktu itu beliau masih wakil Wali Kota Balikpapan. Beliau aslinya bisnisman. Jadi dia bilang sama saya, Pak Bub, saya ini jadi wakil Wali Kota ini hanya pengabdian. Kalau saya punya pekerjaan berbisnis. Itu beliau masih muda juga orangnya. Dia ceritalah soal potensi Selat Makassar. Di situ baru saya sadar bahwa ternyata Donggala ini kaya sekali. Ada 808 unit kapal internasional melewati Selat Makassar di hadapan kita. Itu Balikpapan, 30% saja hanya singgah di Balikpapan untuk isi air, untuk isi daging, isi beras, isi buah, isi sayur. Karena melintasi dari Australia ke Taiwan sama Cina, itu membutuhkan waktu 3 minggu. Mereka butuh perbekalan. Balikpapan tidak punya kebun. Saya tanya, dari mana sumber kebunnya ini, Pak Wali?
Tidak, ini kan dari Donggala, dari kampung Bapak. Sapi dari kampung Bapak, beras dari kampungnya Bapak, sampai pasir-pasirnya dia bilang, Balikpapan ini dibangun, ini sebagian tanah Donggala. Oh begitu, saya baru sadar ternyata sumber daya alam kita dinikmati oleh Balikpapan. Waktu kita jual ke Balikpapan pakai rupiah, tapi Balikpapan jual ke kapal itu pakai dolar. Kalau dia balik saja, 2 rupiah kita jual, 2 dolar dia jual, tentu sudah jauh itu bedanya. Nah ini yang kemudian saya kemarin mengharapkan juga sebenarnya wilayah kita ini didesain sedemikian rupa. Kalau bisa, saya punya pikiran Pak, kalau kita teman-teman DPR sepakat dengan eksekutif, kita bikin di wilayah sini, kan paling dekat di sini, agak menanjung dia, agak masuk dia ke laut. Ini kita bikin di sini ada cold storage untuk menampung daging supaya tidak cepat rusak, buah. Kita bikin transaksi di tengah laut saja Pak, kan cuma 2 jam saja. Anggap saja pergi Palu gitu orang, 2 jam dari tengah laut. Tapi memang kita harus masuk ke Singapura, karena kerjasama Balikpapan itu dia Singapura Pak. Singapura. Saya kira ini tidak sulit kalau kerjasama dibangun, tidak sulit. Tapi pertanyaannya kita siap tidak? Kalau kita mau melakukan ini berarti kesiapan kita dulu. Kalau kita jangan berpikir ada pasar dulu baru kita ini. Insya Allah nanti pemerintah bersama-sama DPR dan seluruh unsur termasuk para pengusaha untuk membantu mengakses pasar itu terhadap produk-produk yang ada di kampung. Saya sudah sejak waktu ketua DPR kurang lebih 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, mencari-cari metode petani malas. Cari metodenya, bagaimana metode ini ada petaninya malas, kita kasihkan metode itu, kemudian dia bisa terima dan dia bisa lakukan. Nah melalui forum ini saya dapat, oh ini kira-kira ini program metode petani malas kayak gitu. Semalas-malas petani masih sejahtera dia. Karena tanaman ini Pak Sat sudah juga menanam, tanaman betul-betul malas. Kita tanam saja Pak. Saya kemarin dengan keluarga, dengan teman-teman, Pak Ketua Asosiasi juga, kita coba tanam saja Pak, sembarangan. 3 bulan baru kita lihat, berlomba dia sama rumput, tidak mati Pak. Kira-kira gambarannya begitu. Berlomba sama rumput dia. Supaya kita tanya sama orang-orang penyuluh pertanian, ternyata porang ini salah satu fungsinya juga ada gulma. Jadi dia juga memakan makanan rumput itu, sehingga nanti kalau dia semakin besar rumputnya mati. Saya bilang ini cocok sekali, ini tanam 2 minggu sekali baru di kebun, boleh juga. Tapi bisa dapat hasil yang maksimal, karena dia bandel sekali Pak. Kalau kita pernah tes itu, ditaruh di lantai ubin, lantai teh, dia tumbuh tunasnya. Tanpa disiram pun saya tumbuh tunasnya. Nah saya kira ini nanti kalau ini ya paling tidak aparat desa, kepala desa, kemarin kita sosialisasi di Tombu Sabora, Pak Kades Kalibulu itu langsung anggarkan di perubahan, dia belikan bibit baru dia bagi masyarakatnya. Insya Allah ini program-program yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat. Anggap saja investasi Pak. Saya kemarin cerita sama teman-teman, saya bilang kalau kita punya uang 100 juta di tangan hari ini, kita masukkan ke deposito di bank, 2 tahun kita tidak dapat 50 juta pun kita tidak sampai, mungkin cuma 20 juta itu pun tidak sampai bunganya 20 juta. Tapi kalau ini kita tanam, insya Allah kita modal 50 juta saja, kita tanam 1 hektar, insya Allah 2 tahun kemudian 600 sampai 800 juta per hektar. Pasti nanti akan ada pertanyaan, siapa yang beli bawah. Nah saya mau bilang sekarang, kalau ada yang ragu-ragu tanam, tanya siapa yang mau beli, saya yang beli. Kalau tidak ada yang beli, insya Allah saya yang beli. Saya mau tiru kayaknya mantan gubernur Gorontalo. Dia suruh tanam jagung orang Gorontalo. Orang Gorontalo tanya siapa yang mau beli Pak. Dia bilang saya beli. Artinya bukan saya pribadi ya. Nanti saya menggalang orang-orang untuk membeli. Tapi lewat grup kita. Grup mungkin ada asosiasi dan segala macam. Kita punya akses.